Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang KNN atau K-nearest neighbor, di mana merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk mengklasifikasikan klasifikasi. Ada kelas-kelas, nanti masuk kelas mana, seperti itu. Kita cari data dulu dari Kaggle, buka aja kaggle.com. Kemudian karena KNN ya, di sini ketik KNN, KNN dataset ya. Di sini ada banyak hasil, pilih yang dataset. Biar kita tahu data-datanya ada apa ini. Bank marketing, diabetes, healthcare, guess, printer dataset, profile, asteroid, cancer glass, fake bills, adult income dataset. 356. Wah, ini yang download lumayan nih, 356. Paling banyak udah 45, 415 juga. Ini untuk deep learning, khususnya yang ANN. Yang tadi 356 nih untuk KNN. Kita ini aja yang untuk KNN. Jumlahnya banyak juga nih yang download, yang vote upvote juga banyak. Class classification. Kita lihat ini data apaan ini. Di sini ada information, attribute information, ID number 1 sampai 214, RI refractive index. Ini tentang apa? Judulnya glass ya, kaca ya. Di sini ada Na atau sodium, Mg magnesium, Al aluminium, silikon, potasium, kalsium, barium, Fe atau air. Kemudian ada kelas atributnya, yaitu tipe dari kacanya, building windows, float process, non float. Kita dulu datanya seperti apa ya, nanti kita lihat dengan keterangannya. Arsip 7. Saya sudah glasses. Oke, sudah ada glass. Oh, dibuka ya, dibuka. Bentuknya CSV, ada RI, NA, MG, AL, SI tadi. Kemudian isinya seperti ini. RI ini, kemudian ini NA, batasnya koma, lalu ini MG, dan seterusnya sampai FE yang perlu diperhatikan. Ini yang type, ini yang satu. Yang paling belakang itu ada type-nya. Type-nya satu. Oh, ini banyak sekali data ya. Tadi di keterangan type-nya satu itu untuk apa ya? Satu, building Windows float process. Kemudian yang dua itu building Windows non float processed.
Lalu 3 vehicle Windows float process dan seterusnya sampai headlamp. Headlamp itu lampu ya. Kemudian ada tableware, meja, kemudian kontainer. Ini maksudnya ini adalah klasifikasi dari kaca. Untuk apa sih kacanya? Yang pertama itu diklasifikasikan dalam building windows, jendela untuk bangunan, tapi yang float proses. Kemudian yang kedua jendela bangunan juga yang non float. Kemudian yang ketiga ada vehicle windows, itu jendela untuk kendaraan, float proses. Kemudian yang empat vehicle windows non float proses, non in this database. Nanti nggak ada ya, ini nggak ada di database. Kemudian container, tableware, headlamps. Jadi ada uh, atribut seperti ini. RI reflective index itu kalau nggak salah tentang cahaya cahaya apa ya itu, pantulan cahaya dari kaca. Kemudian ada Na, isinya sodium, lalu magnesium, aluminium, silikon. Itu tadi ada nilai-nilainya. Kemudian nilai-nilai itu di kategorikan atau klasifikasikan dalam macam-macam ini, 1 sampai 7 ini. Kita panggil dulu datanya di sini. Sebelum manggil data, kita import sekalian untuk library yang dibutuhkan. Yang pertama dan selalu ada yaitu pandas ya. Karena pandas itu dipakai untuk baca data atau data frame. Kemudian kita import NumPy untuk menghitung angka atau larik. Kemudian kita pakai Seaborn. Seaborn itu mirip-mirip dengan Matplotlib. Kemarin kita sudah coba dengan Matplotlib untuk visualisasi data. Yang Seaborn ini dia lebih menarik, lebih warna-warni. Nanti kita coba lihat seperti apa. Kemudian kita butuh sklearn. Itu untuk sklearn model itu untuk import trend split test data. Split untuk bagi data. Kemudian ini kurang n, sklearn ya. Ini dari sklearn. Kemudian kita juga butuh sklearn lagi untuk KNN-nya, Nightboards. Kemudian kita juga butuh untuk menghitung akurasi. Sekarang kita coba pakai akurasi.
sklearn lagi untuk preprocessing terutama ini kalau atributnya nanti berupa bukan angka ya, berupa string. Tadi angka atau string? Tadi kebanyakan angka ya. Ya apa-apa, kita import aja. Kemudian kita jalankan. Setelah dijalankan ternyata ada error. Keterangan errornya cannot import name confusion metric from SQL matrix. Missing paket. Ternyata kelebihan S ya, nggak mau dia. Jadi harus benar-benar pas. Ini saya kasih keterangan biar asik. Import library dibutuhkan. Kemudian ini import data. Saya pakai lewat sini, tadi sudah download ya, Glass. Oke, lalu kita import datanya. Data dengan pd csv. Kemudian copy aja path-nya, copy path, taruh sini. Lalu kita cetak atau kita tampilkan datanya. Oh, error. Panas no attribute read pd. Oh, ini bukan titik ya. Underscore. Nah, tuh kebaca tuh. Nah, ini semuanya angka ini. Oh, datanya tipenya angka. Bahkan sampai atribut tujuannya atau kelas outcome atau apa ya istilahnya ya, variabel y ini sudah berupa angka. Kalau belum berupa angka perlu namanya preprocessing untuk merubahnya menjadi angka. Udah enak berarti ini datasetnya. Ada 214 baris dan 10 kolom. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah tahu ini adalah yaitu tentang data understanding. Data understanding itu mengetahui datanya ini berapa, tipe datanya seperti apa, gitu. Itu data understanding. Nomor 1 ya. Yang pertama saya pakai data.info ini untuk menampilkan info data. Ada tipe datanya juga, yang RI tadi float angka ya, ada komanya karena float semua, kecuali yang type ini dia sudah int, angka juga tapi bukan koma. Oke. Terisi semua, nggak ada yang nol, nggak ada yang kosong datanya. Kemudian saya juga mau melihat jumlah dari type itu seperti apa, karena type nanti jadi variabel tujuannya atau atribut tujuan atau klasifikasinya di situ, type-nya itu.
data type, kemudian saya mau value, lalu const, ini sudah dikasih, oke. Kemudian cetak. Nah nih, tipe 2 76 ini sudah diurutkan dari 76, 70, 29, 17, 13, dan 9. Tipe 2 76 data. Apa tadi tipe 2? Kita cek. Tipe 2 itu building Windows non-float process. Oke. Jendela untuk bangunan atau jendela rumah 76, kemudian disusul oleh satu itu building Windows juga, tapi yang float process tadi ya, dan seterusnya. Oke. Lalu saya juga mau melihat data describe. Oke. Ini untuk mencari yang pertama count. Count itu jumlah data yang ada isinya, ada 214. Sama ya kayak tadi hasilnya, 214 baris. Semuanya ada isinya dari RI sampai type. Kemudian min itu rata-rata RI berapa sih? 1,5 18365. Kemudian STD itu standar deviasi, maksudnya itu penyimpangan dari rata-rata. Artinya ketika nilai STD-nya semakin kecil, ini kecil ya 0,0 ya, rata-rata datanya itu sekitar di angka rata-rata, jadi nggak terlalu bervariatif, karena STD itu juga untuk mengetahui variasi data. 0,8 nanti ya paling sekitar 13,4 ini data dari NA. Dan kita cari yang paling besar, di sini ada 1,4, 0,4, 0,7, 2, yang 2. Kemudian yang 2 nggak usah kita cari ya, karena type ini, karena itu atribut tujuan. Ini paling besar nih 1,4. Kita lihat datanya di sini min atau rata-ratanya 2,6. Tadi saya katakan kalau STD atau standar deviasinya tinggi berarti datanya bervariasi. Enggak hanya di sekitar min tapi banyak. Coba kita lihat di MG nih, datanya variatif banget. 4, 3 tiba-tiba jadi 0 ya, variatif ya. Rentangnya jauh. Bandingkan dengan RI yang hanya 0,0 tadi standar deviasinya. 0,00 bahkan. Rentang datanya ya hanya di sekitar deket-deket dari rata-ratanya. Rata-rata 1,5 ya, di sini datanya 1,5, 1,5. Bahkan sampai baris 213 nih 1,5 juga. Itu untuk arti dari STD atau standar deviasi, mengetahui variasi data. Kemudian ada min itu nilai terendah dari RI berapa? 1,5. Terendah dari NA berapa nih? 10,7, 3 dan seterusnya. Kemudian ada 25%, itu artinya 25% data ada di bawah angka ini. Kemudian 50% data ada di bawah angka ini, 75% data ada di bawah angka ini. Lalu max atau nilai tertinggi dari tiap atributnya. Di sini kolom-kolom. Itu maksud dari data describe. Kita jadi tahu gambaran datanya. Kemudian setelah data describe cukup untuk data understanding, kita ke tahap 2 yaitu tentang data cleaning. Data cleaning berarti membersihkan data. Membersihkan data dari apa ya? Dari nilai-nilai yang nggak diperlukan atau data yang tidak diperlukan.
Yang pertama saya akan mengecek apakah ada data yang kosong. Cek data kosong. Codingnya data titik is null, kemudian kurung buka tutup, lalu dot sum kurung buka tutup lagi. Jalanin. Nah, di sini hasilnya RI 0000, berarti dia tidak ada data yang kosong. Itu maksudnya atau cara bacanya. Kemudian setelah data kosong, saya mau ngecek data duplikat. Kodenya data duplikat, kemudian sama lagi. Nah, ada satu data duplikat. Jadi data duplikat itu data yang sama. Kenapa harus di cleaning? Karena data yang sama nanti akurasinya jadi tidak tepat. Seperti data kosong ini juga, kalau ada data yang kosong, dia menghasilkan akurasi yang tidak tepat dalam perhitungannya. Jadi untuk data yang kosong, kalau misal ada, bisa dihapus atau bisa diisi dari nilai terdekatnya. Ini dari contoh data ini nggak ada data yang kosong ya, jadi saya nggak bisa praktekin untuk menghapus data kosong dan ngisi data yang kosong itu. Nah, di sini ada data duplikat, ada satu. Bagian mana yang duplikat bisa kita cek dengan cari data duplikat. Baris mana yang duplikat? Saya buat variabel semua duplikat dulu, kemudian data. Nah, ini adalah data yang duplikat. Lihat di baris 38, nilai RI-nya dengan baris 39 sama. Sama terus sampai type-nya. Nah, itu perlu dihapus salah satu. Duplicated, kemudian pakai yang in place mana in place ya, in place ya, lalu true, lalu kita cek lagi data duplikatnya. Nah, ini udah kosong nih. Tadi ada ya baris 38 39. Kita cek lagi data duplikatnya, setelah dihapus on kosong. Oke. Untuk meyakinkan lagi, ini tadi ada 200 mana tadi 214 baris. Coba kita print lagi setelah di duplikatnya dihapus. Ada 213 baris karena tadi dihapus satu yang duplikat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tentang exploratory data analysis.
Ini untuk mengetahui sebaran data, trennya seperti apa, polanya seperti apa. Nanti gunanya untuk menentukan model seperti itu. Disinilah Seaborn dipakai untuk visualisasi data itu. Tem ya, tem. Kemudian stylenya text. Plot, oke. Palette nah ini palette. Nah, dan kita tentukan y-nya, berarti y label, y labelnya type itu yang menjadi atribut tujuannya. Dengan plt text label jumlahnya atau count, jumlah. Kemudian judul, title, sebaran tipe kaca bahasa Indonesianya, glass type. Kemudian kita show, lihat hasilnya. Apa tuh? Positional argument follows keyword argument. Type. Oh, datang. Nah nih, apalagi nih? Name plt is not defined. Sudah muncul tapi banyak keterangannya ini. plt. Oh, plt itu punyanya matplotlib ya. Aduh. Kita import dulu deh. Matplotlib-nya ya. Matplotlib nah ini plt. Kita jalanin, kemudian kita cek di sini. Nah nih, nggak ada keterangan lagi untuk plt ya. Sebaran tipe kaca, jumlah, ini ada type 1, 2, 3, 4 enggak ada karena kosong tadi datanya 5, 6, 7. Nah, ada keterangan lagi nih. Passing palette when assign is without assigning hue is deprecated. Nggak boleh kalau nggak pakai hue dan akan diganti di versi ini. Assign the label to hue and set legend files. Saya dengan hue. Waduh. Nih. Hue. Nah, mana error ya? Assign apa tadi ya? Assign the y variable to hue and set legend files for the same effect. Palette
Y labels. You. Oh, bukan. Coba send the variable to you and set legend names. You type legend false. Nah, nih. Jalan kan? Nah, nih baru oke nih. Gak ada keterangannya nih. Gak ada keterangan errornya maksudnya. Di sini ada sebaran tipe kaca yang type atau tipenya 123 123 567, kemudian ini jumlahnya. Dari sini ketahuan yang paling tinggi yang 2 seperti yang data understanding tadi ya, tapi untuk yang ini dia punya histogram. Jadi lebih jelas. Bisa saja semua ditampilkan seperti ini atributnya, ada MGRI dan seterusnya tadi, tapi ini saya tampilkan yang hanya atribut tujuan, yaitu type-nya. Kemudian saya lanjut ke tahap 4. Nanti ada namanya data preparation. Data preparation 4. Di dalam data preparation ini yang pertama kita bagi dulu datanya menjadi 2, yaitu X dan Y. Di mana Y itu labelnya atau atribut tujuannya tadi. Yang pertama X yaitu data drop column, kemudian nah ini sama dengan pakainya yang type. Maksudnya itu variabel X itu semuanya kecuali kolom type, karena type akan menjadi variabel Y, sehingga data kurung siku buka tutup lalu type seperti ini, type. Kemudian kita coba print kemudian X-shape. Ini untuk ngeprint variabel yang X, kemudian yang bawah untuk print kita copy saja biar cepat, variabel yang Y. Hasilnya jalankan. Y-shape. Nah, ini Y-shape juga. X2139 itu maksudnya 213 baris 9 kolom. 9 kolom itu apa saja? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang type tidak terhitung, enggak termasuk hitungan karena type adalah yang Y. 213 baris, kemudian komanya dikosongi, itu berarti dia satu dimensi ya, karena hanya kolom type itu, jadi otomatis 213 baris itu sudah termasuk dengan kolom type. Karena untuk pandas dia
dimensinya 1 seperti ini, berarti kolomnya sudah ikut terhitung. Setelah itu kita bagi datanya menjadi data training dan data testing. Xtrain, lalu Xtest, Ytrain, Ytest, train test split, train test. Nah ini ada nih, train test split. Oke. Kemudian kita tentukan X, Y, lalu test size 0,2. 0,2 itu berarti data testingnya 20% dari data ini, kemudian data trainingnya 80%. Coba dijalankan apakah betul. Oke, betul. Kemudian coba saya cetak Xtrain ya, Xtrain ship. Kemudian Ytrain, lalu Xtest ya, tes. Oh, ini langsung Xtrain Ytest, Ytrain X Ytest nih. Jalanin. Hasilnya Xtrain adalah 170 baris 9 kolom. 170 Xtrain data training ya, berarti 80% dari 213 yaitu 170. Kemudian untuk tesnya, Y-tesnya 43, sisanya ya 20%-nya tadi. Nah, untuk test size adalah 0,2 atau 20%. Kemudian Xtrain Xtrainnya ini kebalik-balik nih, sebentar. Xtrain ini langsung Xtestnya, kemudian Ytrain Ytest seperti ini. Nah, susunannya seperti ini. Xtrain tadi 170 untuk trainingnya, yaitu 80% dari 213 jumlah baris datanya. Kemudian 43 untuk Xtestnya. Kemudian Ytrainnya 170 juga, tapi dia nggak ada kolomnya, nggak ditulis. Tapi ingat itu sudah termasuk kolom karena hanya satu kolom. Dan Y-testnya 43. Tahap selanjutnya data preparation sudah, sekarang modeling. Modeling ini kita menuliskan model KNN yang karena di pembahasan ini KNN. Pertama buat dulu variabel KNN, kemudian connect boards ini tadi, lalu next boards-nya. Next board itu nilai K-nya. Nilai K-nya
Ini karena datanya ganjil ya, kita buat genap ya Pak. 213 kita buat genap 4. Kemudian KNN feed feed ini untuk melatih data extrain, mana extrain, sama y train. Kemudian saya buat variabel prediksinya, y prediksi, isinya yaitu KNN predik ini nih predik. Yang diprediksi apa dari tesnya, data tes. Lalu akurasinya saya buat sekalian, akurasi, mana akurasi? Ya muncul akurasi, nggak muncul. Isinya akurasi skor. Nah ini ada nih akurasi skor, dimana ada y-test dan y-pred. Y-test, y-pred atau prediksi y-pred. Dan saya tampilkan print modeling. Ini akurasinya, nih akurasinya tulis sekalian. Kemudian klasifikasi reportnya, ini untuk lihat detail dari akurasinya. Classification report, isinya tes. Dan y-pred. Nah ini hasilnya. Ini apa ini? Undefined metric warning is ill-defined and being set with no predict sample. Wah, akurasinya sangat-sangat tidak bagus ya, 0,58 atau 58% di sini. Ini untuk nilai K-nya 4 ya. Kalau saya coba tik 2 itu karena genep ya, coba 0,72. Nah, ini lebih menarik nih, 2 nih. Kalau 3 itu tadi kan kita patokannya genap ya karena datanya ganjil. Kalau 3 0,67. Nah, bagusan 2 kan? Genap ya. Kalau 6 ini bagaimana ya? 6. Nah, ini muncul apa? 0,63. Muncul keterangan bla bla bla. 2 saja. Coba kita buat spasi. Nah, ini ada spasinya nih, lebih enak dibaca. Tadi kan nggak ada spasinya antara ini dan ini. Apa maksudnya precision recall, F1 score, support dan sebagainya ini? Yang pertama, kita tahu akurasinya 0,72.
Itu kalau dibuat persen berarti 72% ya. Kali 100, 0,72. Kemudian precision. Precision itu maksudnya di baris 1 ini precision 0,50 itu berarti 50%. Itu berarti prediksinya benarnya adalah 50%. Prediksi benarnya. Nah, kita memprediksi ini ya. Kemudian recall itu data yang dipakai. Ini nilainya 1 berarti semua data dipakai. Dan menghasilkan F1 score. F1 score itu nilai dari recall dan precision. Jadi ketika F1 score-nya tinggi berarti recall dan precision-nya seimbang gitu kira-kira. Nanti kita lihat contoh yang lain. Kemudian ada support 10 itu berarti data yang dipakai ada 10 data. Kemudian yang kedua 0,80 precision-nya berarti dia prediksi benarnya mencapai 80%. Data yang dipakai 0,53. Masih lebih dari setengah data yang dipakai ya. Kemudian F1 score-nya 0,64. Masih lumayan. F1 score supportnya 15 atau data yang dipakai 15. Ini kalau support dijumlah ini kan hasilnya 43 ini data yang dipakai untuk tes tadi. Ketika nah ini nih. X test. Y test. Kemudian di sini ada baris 3 yaitu 1 precision-nya. Berarti tebakan atau prediksi benarnya 1 atau 100% betul. Tapi recall atau data yang dipakai untuk memprediksi itu hanya 33%. Artinya apa? Tidak semua data dipakai. Bahkan kurang dari 50%. Berarti gimana kalau tidak semua datanya dipakai? Itu kan jadi aneh ya. Memang hasil prediksinya 100%, tapi hanya memakai data 33%. Itu sebuah ketimpangan ya. Nanti bisa jadi eh, kalau datanya yang dipakai lebih banyak, hasilnya tidak 100%. Jadi maka dari itu F1 score-nya hanya 50% atau 0,5. Meskipun presisinya full 100%, tapi recall-nya kok hanya sedikit, maka hasilnya nanti F1 score-nya juga sedikit. Jadi tidak perlu berbangga dulu kalau presisinya 100%, lihat dulu recall-nya. Dan hasil akhirnya ada di F1 score-nya. Nah, yang kelima bagus nih. 100% prediksinya benar, kemudian data yang dipakai juga 100%, menghasilkan F1 score juga 100%. Begitu juga untuk 6 dan 7, prediksi benarnya 100% semua. Data yang dipakai 67%, 78%, menghasilkan F1 score 80% dan 88% atau 0,88. Sehingga akurasinya yaitu 0,72 atau 72%. Akurasi yang cukup baik 72% ya, 0,72. Kemudian ada macro average itu nilai precision rata-rata ya, tanpa menghitung supportnya atau tanpa menghitungkan datanya, sampel datanya. Kemudian recall juga seperti itu. Macro average itu rata-rata recall tanpa data, begitu juga dengan F1 score, dan kebalikannya dengan weighted average berarti dia memperhitungkan datanya juga. Itu untuk membaca klasifikasi report seperti ini. Jadi dia memberikan klasifikasi
berdasarkan atribut tujuannya. Tadi ada 7 ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4-nya nggak kepakai. Kemudian setelah modelnya berhasil dibuat, kita tes nih, atau kita prediksi ya. Saya mau membuat sebuah data di mana datanya itu di luar ini semua. Nanti prediksinya apa? Jadi saya mau mengisi nilai RI, tadi ada RI ya. RI itu dengan berapa tadi nilai yang di luar ini ya? RI ya, kita bisa lihat di describe. RI ini rata-rata 1,5, minimal 1,5, max 1,5. Saya buat 1,7 itu coba. Jika ada RI 1,7, kemudian biar lebih enak ya, ini saya tampilkan di atas sini biar enggak scroll ke atas. Data describe. Wah, ini keliru. Saya masukkan di teks code ya harusnya ya. Data.describe. Nah, ini biar enak lihatnya. RI sekian max-nya, lalu saya mau buat NA, MG, AL, SI, K, CA, BAFE, BAFE ya. Saya isi angka-angka di luar ini karena untuk memprediksi ya. Yang NA tadi minimal 10, max 17. NA saya kasih 19. Kemudian MG pokoknya cari nilai di bawah minimal atau di atas maksimal biar dia prediksi. 4,4 saya kasih 5. Kemudian AL ada 0,2 dan 3,5 saya kasih 4. Kemudian ada SI ada 69 dan 75. SI saya kasih 80. Setelah SI ada K saya kasih 7. Lalu CA saya kasih 18. CA saya kasih 18. BA saya kasih 4. FE saya kasih 1. BA saya kasih 4. FE saya kasih 1. Cetak dulu. Cetak prediksi ya. Prediksi. Nah, dia membentuk array seperti ini biar enak dilihat pakai data frame. Nah, jadinya seperti ini RI. Nah, ini yang saya masukkan tadi ya. Kemudian kita tes hasilnya. Input data untuk prediksi.
Kemudian saya coba prediksi hasilnya. Kalau ada data seperti ini di luar dari data yang ada tadi ya. Karena kita mau memprediksi harus di luar data itu. Kalau ada di data itu ya buat apa ya? Prediksikan. Prediksikan. Tadi pakai KNN prediksi tadi. KN predik mana KNN predik. Kemudian ini tadi prediksi. Lalu print prediksikan. Dan hasilnya adalah 2. Jadi ketika ada data seperti ini RI 7 NA 11 dan seterusnya FE1 ini hasilnya adalah 2. 2 tadi termasuk apa ya? 2 di keterangannya itu termasuk building Windows non-vote process. Seperti itu. Jadi saya review lagi. Ini tadi kita mau memprediksi sebuah data menggunakan KNN, yaitu jarak terdekatnya. Kita impor variabel yang dibutuhkan. Ini tadi nggak kepakai ya, karena nggak ada itu apa merubah skala, karena sudah dirubah skalanya, sudah berupa angka semua. Kemudian kita impor data. Lalu datanya kita tampilkan ada 214 data, 214 baris, lalu kita data understanding, memahami data. Yang pertama ada data info. Kita menampilkan datanya, kelihatan juga tipe datanya di sini. Lalu kita hitung untuk type. Kenapa type? Hanya di type ini karena type itu di sini atribut tujuannya. Jadi saya mau lihat type-nya itu berapa jumlahnya. Kemudian tampilnya seperti ini. Lalu data describe. Ini tadi mendeskripsikan tiap-tiap atribut. Ada count, min, standar deviasi, min, 26% sampai 79%, kemudian max. Penjelasannya tadi sudah saya jabarkan. Kemudian ada cleaning data, membersihkan data yang kosong dihapus kalau ada. Di sini tadi contohnya tidak ada data yang kosong. Kemudian cek data duplikat. Tadi ada data satu yang terduplikat. Kemudian datanya mana yang duplikat ditampilkan seperti ini. Ini tadi sudah saya jalankan setelah saya hapus duplikatnya ya. Jadi nggak muncul data duplikatnya. Ada di menit-menit awal tadi. Kemudian ini untuk hapus data duplikat. Lalu setelah data dihapus, yang tadinya 214 baris, kini menjadi 213 baris. Kemudian ada tahapan exploratory data analysis. Ini untuk visualisasi data. Kita pakai Seaborn. Seaborn itu juga temannya Matplotlib nih sebenarnya itu. Jadi tadi ada PLT Show, ini punyanya Matplotlib tadi. Kita tampilkan untuk tampilan histogram ini. Di Seaborn dia lebih menarik, lebih warna-warni datanya. Dari sini, dari exploratory data analysis kurang A ya. Kita jadi tahu trennya seperti apa. Bisa saja semua atribut dibuat seperti ini, tapi untuk yang ini saya buat hanya atribut type, karena itu merupakan atribut tujuan. Lalu ada tahap 4 yaitu data preparation. Yang pertama membagi X dan Y. X-nya itu semua data kecuali type, karena type-nya menjadi atribut tujuan.
seperti ini kodenya. Kemudian kita bagi data training dan testing. Tadi ada test size 0,2, itu berarti 20%. Itu merupakan tes data tes yang dipakai yaitu sebesar 20%. Lalu tahap terakhir yaitu modeling atau memasukkan model KNN serta akurasinya. Di sini kita buat variabel KNN, kita panggil lagi ini KNN-nya, kemudian ini kita buat 2 atau nilai K atau parameternya 2. Lalu buat akurasi, di sini ada akurasi, lalu classification report. Precision recall F1 score support. Ini tiap barisnya tadi, tiap baris dari atribut tujuan 1, 2, 3, 5, 6, 7. Lihat F1 score-nya. Yang paling nggak bagus datanya itu ada di baris 3. F1 score-nya hanya 0,50 atau 50%. Kenapa tidak bagus? Karena ketika prediksi benarnya 100%, dia hanya recall 33% atau data yang dipakai hanya 33%. Itu enggak bagus. Untungnya hanya satu ini yang mengalami hal itu. Kemudian menghasilkan akurasi 0,72 atau 72%. Lalu saya buat prediksi. Saya masukkan data RI, NA sampai FE, di mana datanya di luar dari data ini, kodenya seperti ini, dan menghasilkan prediksi seperti ini. 2 data seperti ini, nilainya dia termasuk klasifikasi apa? 2 itu tadi apa tadi ya? Building Windows non-float process. Segitu dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.